Oke, untuk video yang ini kita akan membahas beberapa saham khususnya di sektor pertambangan ya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Adaro yang hari ini close ARB ya. Tadi itu open gap bawah, opennya sih di sini. Jadi enggak langsung ARB ya. Jadi untuk saham Adaro itu open di 3610 untuk hari ini. Mau mencoba breakout tadi itu mau mencoba naik lagi di atas 3630 ya sampai ke level 3650 cuman gagal dan turun ya close ARB kira-kira besok gimana. Kalau secara teknikal ini kurang bagus soalnya udah breakdown ya, secara teknikal breakdown di bawah 3630. Jadi support selanjutnya untuk saat ini Adaro supportnya ada di 344 ya. Kalau besok masih turun terus bisa jadi untuk sahabat Adaro bisa ke area sini 344 3440. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini di saham Adaro yang ARB ya, yang ngantri di harga overnya ada 26 ribuan lot. Untuk aslinya juga net sell hari ini di saham Adaro, aslinya net sell 67 juta, lumayan banyak. 67,5 M ya. 67,5 M net sell untuk aslinya di saham Adaro. Lihat transaksinya hari ini siapa yang nampung? Hari ini tanggal 2 Januari di saham Adaro yang distribusi MG paling banyak ya. Jadi lokal itu ya distribusi MG, CC, CP ya, dan asingnya ya distribusi AKBK. Untuk lokalnya yang nabung ada GR, YP, DR. Cuma secara keseluruhan untuk Adaro hari ini masih didistribusi. Jadi untuk besok hati-hati aja, jangan buru-buru entry ya di saham Adaro, tapi tetap disclaimer. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini market maker utamanya FGCC, keduanya net sell, asingnya juga net sell. Ya, jadi kemungkinan untuk besok kalau melihat transaksi hari ini ada kemungkinan mungkin masih merah ya, apalagi ini hari ini ARB. Nggak menutup kemungkinan juga di awal market open gap bawah untuk saham Adaro karena yang ngantrinya lumayan banyak ya, masih lumayan banyak yang ngantri di harga overnya ya 26 ribuan lot. Hari ini yang masuk paling banyak itu GR, YP, DR ya. Dan kalau kita cek dari mana ya? Dari tanggal 26 aja ya. Kita cek dari tanggal 26 untuk Adaro itu aslinya ZP ya. Gimana untuk hari ini ZP? Hari ini tanggal 2 Desember untuk ZP-nya versi asing net sell sih, cuman nggak terlalu banyak. Jadi kemungkinan masih hold untuk ZP ya di saham Adaro. Ya kalau mau entry bagusnya mending nunggu di bawah sini ya. Bagusnya dekat-dekat 3440. Kalau di area sini ada harga ada kemungkinan Adol naik ya untuk saham Adaro. Kemungkinan sih untuk besok karena hari ini ARB ya mungkin di awal market merah dulu ya. Kecuali habis merah dan bisa breakout di atas 3630 ya itu ada kemungkinan rebound ke area sini 3750. Tapi kalau lihat transaksi hari ini ya ada kemungkinan untuk besok merah dulu jadi mending di awal market wait and see aja dulu, jangan buru-buru entry ya, tapi tetap disclaimer. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham ADMR yang hari ini gimana? Masih konsolidasi ya di area situ-situ aja. Dari kapan nih? Dari bulan November, akhir November sampai hari ini untuk saham ADMR konsolidasi terus di range area 1630 sampai 1720. Kalau secara teknikal bagusnya kalau mau entry ya dekat-dekat 1630. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini gimana untuk saham ADMR? Untuk aslinya net sell 239 juta aja. Dan ini tanggal 2 Januari untuk ADMR secara keseluruhan juga PD sih ya. PD masuk 1,4 M lumayan. Ini yang paling banyak masuk itu si PD. Jadi
PD hari ini sedikit akumulasi di saham ADMR. Kalau kita cek dari tanggal 29 November, ketika saham ADMR itu konsolidasi di bawah, ini kita bisa lihat bareng-bareng yang nampung itu KI, KZDR ya. KZ, KI, DR, BB itu versi lokal semua sih yang nampung untuk asingnya Netcell. Ya, jadi kemungkinan untuk saham ADMR untuk besok atau beberapa hari ke depan mungkin harganya masih di area situ-situ aja ya. Mungkin untuk saham ADMR untuk beberapa hari terakhir masih berada di range area 1630 sampai 1720. Kalau mau entry bagusnya dekat-dekat sini atau nunggu breakout aja di atas ya 1725 area sini untuk area residennya. Oke, itu untuk saham ADMR. Jadi untuk besok ya kalau di tengah-tengah sini yang penting wait and see aja dulu. Selanjutnya kita cek saham Medco yang hari ini naik cukup tinggi. Untuk saham Medco ya hari ini naik cukup tinggi setelah kemarin Jumat itu kan close pas di area support ya ini 1010 1015 itu area supportnya untuk saham Medco hari ini langsung naik cukup tinggi 7,39%. Kira-kira besok gimana kalau secara teknikal harganya dijaga ya untuk saham Medco itu dijaga di area sini 1015. Kalau kita cek apakah hari ini ada yang akumulasi di saham Medco. Secara keseluruhan untuk aslinya net by 1,3 M aja. Yang naikin siapa hari ini tanggal 2 Januari untuk saham Medco. Aslinya ya masuk ada BK ya. BK masuk 1,9 M. Secara keseluruhan hari ini digoreng sama CC kayaknya ya. Yang naikin ini CC soalnya bisa dikatakan hari ini diakumulasi oleh CC. CC-nya net by 16,4 M. AVGB-nya di 1082. Berarti untuk CC hari ini floating profit 8 poin sih nggak terlalu banyak. Jadi mudah-mudahan untuk besok masih bisa naik lagi. Ya buat patungan aja AVG-nya si CC ya. 1082 ya, 1080 ya. Jadi kalau besok langsung jebol di bawah 1080 mending wait and see aja dulu. Tapi kalau harganya masih berada di atas itu ya nggak menutup kemungkinan masih bisa naik lebih tinggi lagi ya. Mungkin resisten terdekatnya bisa ke arah sini 1135 untuk saham Medco ya. Tapi kalau langsung merah dan jebol di bawah 1080 ya mending wait and see. Karena untuk hari ini naiknya udah lumayan tinggi sih 7,3%. Oke, itu untuk saham Medco. Kalau jebol di bawah 180 ya bagusnya ngantri dekat-dekat sini lagi 1020 1015. Oke, itu untuk saham Medco. Tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham Bumi yang hari ini turun ya untuk saham Bumi. Ya nggak turun sih, ini close di harga penutupan yang kemarin. Jadi untuk saham Bumi itu hari ini open gap atas. Ya, tadi itu untuk saham Bumi opennya di sini. Kemarin kan close di 161. Hari ini open di 164. Jadi open gap 3 poin, turun sampai ke area 159 dan naik ke 161. Kira-kira besok gimana? Kalau secara teknikal support terdekatnya ya di sini 155 ya. Coba kita cek untuk transaksinya hari ini di saham Bumi. Aslinya net sell 40 juta aja. Ini tanggal 2 Desember untuk Bumi secara keseluruhan juga nggak terlalu lama ya. Sebenarnya lebih banyak yang masuk ya. Ini ada si LG hari ini masuk 6,1 M di saham Bumi. YU, CP, MG-nya net loh padahal. Untuk besok, kalau menurut saya paling konsolidasi ya untuk saham Bumi. Kalau mau entry sih bagusnya dekat-dekat sini 156 kalau ada yang jaga harga ya. Kalau ada yang jaga harga di 156 mungkin kalau mau spekulasi buy di arah sini. Tapi tetap disclaimer ya, soalnya untuk saham Bumi ini kalau belum ada isu atau rumor yang gimana-gimana buat goreng untuk harganya itu cenderung kurang volatile ya. Kemungkinan sih seperti itu untuk saham Bumi. Perhatikan aja level ini supportnya di 156 untuk support saat ini dan resisten terdekatnya untuk saat ini di 1
473. Oke, itu untuk saham Bumi, tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham Bayan yang hari ini naik tipis ya. Nggak terlalu banyak sih, naik 1,1% ke level 21.250. Konsolidasi terus ya di area sini. Ini kalau konsolidasi terus di atas dan untuk apa ya, market makernya belum distribusi, nggak menutup kemungkinan nanti digoreng lagi ya, cuman ya hati-hati aja. Coba kita cek untuk transaksinya dulu untuk hari ini di saham Bayan. Aslinya masih net sell 3,1 M. Bayan hari ini tanggal 2 Desember, secara keseluruhan ini kita bisa lihat barang-barang enggak yang net buy sama net sell ini ya bisa dikatakan hampir sama ya, hampir balance. Kalau lihat transaksi hari ini ada kemungkinan mungkin untuk besok Bayan harganya masih di situ-situ aja. Jadi kemungkinan menurut saya untuk besok paling Bayan juga masih bentuk candle kecil ya, seperti 2 hari terakhir ini. Candle kecil seperti ini, kecuali besok bisa breakout di atas 22.125 untuk saham Bayan mungkin bisa naik lagi. Oke, itu untuk saham Bayan. Amannya sih kalau di harga saat ini mending wait and see aja dulu. Tapi tetap disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Bayan. Kalau support secara Fibonacci sih di 18.500-an ya. Cukup jauh sih. Tapi kalau lihat transaksi hari ini ya mungkin untuk besok masih konsolidasi di area sini-sini aja. Bentuk candle kecil ya seperti hari ini dan kemarin Jumat. Oke, itu untuk saham Bayan, tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham BSSR ya, yang hari ini juga belum kemana-mana. Gimana kira-kira untuk besok? Apakah bisa naik? Untuk hari ini sih untuk saham BSSR merah ya. Turun tipis 0,69% ke level 4.310. Kalau kita cek untuk transaksinya juga sepertinya belum ramai untuk saham BSSR. Sepi. Aslinya net BI 381 juta. BSSR hari ini tanggal 2 Januari. Ini kita bisa lihat bareng-bareng ada sih. Turunnya itu ada sedikit akumulasi ini oleh XA net BI 465 juta ya, PD net BI 244 juta, CC net BI 151 juta, dan yang keluar AG, YP, XL, UD, KK cuma nominalnya nggak terlalu banyak, jadi itu sampai SSR ya bisa dikatakan masih cenderung sepi. Kemudian untuk besok ya kalau menurut saya harganya akan di arah sini-sini aja dulu, masih konsolidasi ya. Oke, itu untuk saham BSSR ya. Untuk ini sih udah di area dekat-dekat support sih. Perhatikan saya level 4 1280. Kalau besok jebol di bawah itu mending wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham BSSR ya, tetap disclaimer. Kemudian untuk besok sih kalau menurut saya masih akan konsolidasi di area sini-sini aja dulu untuk candle kecil seperti itu. Oke, itu untuk saham BSSR. Selanjutnya kita cek saham CHM. CHEM ya, hari ini naik 3,77% ke level 165. Kira-kira besok gimana untuk CHEM? Kalau secara teknikal sih kalau sekali digoreng untuk saham CHM bisa ke arah sini 194 ya. Ini resisten secara Fibonacci-nya. Coba kita cek untuk transaksinya hari ini gimana untuk CHM.
Untuk hari ini asingnya net buy 106 juta. CHEM hari ini tanggal 2 Desember secara keseluruhan nggak terlalu ramai untuk net valuasinya dan malah lebih banyak yang keluar sih ya. AZ net sell 962 juta. Market maker utamanya YPPD, keduanya masih net buy sih, jadi mungkin ada kemungkinan masih naik untuk besok. Coba kita cek ya dari tanggal di bawah sini 28 Desember untuk CHM. Dari tanggal 28 Desember AZ sih yang masuk paling banyak, AZ net buy 1,3 M. AVG-nya di 155. Floating profit 10 poin untuk AZ ya di 155 pas di area support. Jadi support terdekat untuk JHM saat ini di 155. Bagusnya sih kalau besok koreksi turun dan ada yang jaga harga, kalau mau spekulasi buy bisa pertimbangkan 155 ya. Tapi kalau ada yang langsung ke HK, kalau mau pasang antisipasi ya bisa sedikit di bawah 155, mungkin di 150 atau disesuaikan aja ya. Oke, itu untuk CHEM. Kalau lihat transaksi hari ini ada kemungkinan untuk besok gimana ya? Soalnya untuk market makernya masih net buy kok ya di saham CHEM ini. Ya, perhatikan aja level ini. Kalau misal untuk harganya masih dijaga di atas 155 untuk saham CHM, nggak menutup kemungkinan bisa naik lagi lebih tinggi ya. Mengingat di sini ada gap dan juga yang belum ketutup. Siapa tahu nutup gap di area sini. Untuk CHM berarti ke area 194 ya. Cuman hati-hati aja kalau mau ambil posisi, bagusnya dekat-dekat 155, kemudian bisa pasang antisipasi sedikit di bawah itu ya. Tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk CHEM. Selanjutnya kita cek saham Antam. Untuk saham Antam hari ini turun tipis 0,25% ke level 1980 ya. Jadi untuk harganya cenderung nggak apa ya, range pergerakannya itu nggak terlalu lebar untuk Antam beberapa hari terakhir ini. Hari ini jebol sih ya. Kira-kira besok kemana untuk saham Antam? Coba kita cek. Kalau masih sepi, hari ini Antam aslinya net buy sih, net buy 2M. Antam hari ini tanggal 2 Januari. Secara keseluruhan didistribusi oleh CSBK ya. CSBK-nya itu untuk BK-nya itu BK CS-nya itu CS lokal, dan untuk BK-nya ini BK asing sih. Ya. Untuk asingnya yang masuk ada AK net buy 3,8 M. Coba kita cek dari mana ya untuk saham Antam ini. Coba kita cek di tanggal 17 November aja siapa yang pegang barang paling banyak. Di tanggal 17 November ini untuk saham Antam yang pegang barang paling banyak untuk asingnya ada CS, untuk lokalnya ada OD ya, ODSQ. Dan gimana untuk hari ini CS-nya? CS ODSQ. OD-nya masih masuk sih 200 juta aja. Dan untuk CS versi AC-nya juga masih hold, kemungkinan untuk soalnya untuk hari ini dia nggak keluar, nggak transaksi. Jadi kemungkinan untuk saham Antam besok ya harganya masih pergerakannya nggak terlalu volatile ya. Jadi untuk saham Antam mungkin range pergerakannya itu kecil, mungkin akan masih konsolidasi di area sini-sini aja. Oke, itu untuk saham Antam ya. Ya, kalau mau entry sih bagusnya dekat-dekat sini 1910. Ya, di area 1915 sampai 1900 ya. Kalau mau entry bagusnya dekat-dekat di area sini. Tapi tetap disclaimer, kemungkinan sih untuk besok harganya ya masih di area sini-sini aja. Kalau menurut saya sih seperti itu. Kita lihat aja besok
Selasa ya, kecuali untuk besok rame untuk saham Antam mungkin ya bisa naik. Tapi kalau lihat transaksi hari ini masih sepi, kalau besok masih sepi harganya agak masih di situ-situ aja. Selanjutnya kita cek saham BRPT. Yang hari ini juga masih konsolidasi di bawah resistennya, di bawah 780 ya, untuk resisten tertekannya di 780. Itu buat patokan aja, kalau misal bisa breakout di atas itu bisa naik lagi lebih tinggi. Untuk saat ini sih dari tanggal 6 Desember untuk sampai LPT itu cenderung konsolidasi di range area 745 sampai 780 ya, 780 785. Jadi coba kita cek aja dari tanggal 6 Desember sampai hari ini apakah sudah ada yang akumulasi. Untuk hari ini dulu di saham BRPT asingnya net sell 229 juta. BRPT hari ini tanggal 2 Desember, hari ini dulu secara keseluruhan ada lebih banyak yang keluar sih, sedikit di distribusi. Kalau kita cek dari tanggal berapa tadi? 6 Desember ya. Kita cek dari tanggal 6 Desember untuk saham BRPT. Oh, ada HP ya. HP net B 23,3 M cenderung akumulasi sih. Valuasinya 24,2 dan net B 23,3. Dan untuk HP-nya itu HP versi lokal yang ngumpulin saham BRPT. Untuk anjingnya sendiri cenderung jualan sih net sell kalau kita cek dari tanggal 6 Desember ya. Dan untuk HP AVG buy-nya ada di 756, lumayan di bawah ya. Jadi 756 di arah sini. Ya bagusnya sih kalau mau entry ya seperti HP ya di bawah sini. Ya di antara 755, 745 sampai 755 mungkin kalau mau entry bisa pertimbangkan area situ. Tapi tetap disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk BRPT. Selanjutnya kita cek saham Pegas. Pegas hari ini merah ya, minus 1,14% ke level 1740. Kalau technical support selanjutnya ada di sini 1720 ya, semoga aja ada jaga harga di arah sini. Kalau sampai jebol di bawah 1720 nggak menutup kemungkinan untuk saham Pegas bisa ke area 1680. Mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan ada jaga harga di area sini. Kalau kita cek untuk transaksinya gimana, apakah hari ini ada yang masuk di saham Pegas untuk asingnya. Untuk asingnya hari ini di saham Pegas net buy cuma nggak terlalu banyak, 247 juta. Coba kita cek dari harga yang di sini dari lumayan atas 1 Desember ya. Untuk asingnya gimana? Kalau kita cek dari tanggal 1 Desember. Untuk asingnya di saham Pegas cenderung net buy sih. Net buy 23,8 M ya. Jadi ini turun itu mungkin karena sepi aja untuk valuasi hariannya untuk saham Pegas. Untuk aslinya masih net buy, jadi mungkin kalau yang masih nyangkut di saham Pegas, kalau mau average down ya pertimbangan support terdekatnya ya. Ini kalau kita cek dari tanggal 6 Desember, ini kita bisa lihat bareng-bareng cenderung diakumulasi untuk saham Pegas. Dan untuk hari ini tanggal 2 ada BB sih, BB murni selling, net sell 2M ya, 2,04 M dan 100% transaksinya BB hari ini di saham Pegas sell ya. Jadi kemungkinan itu sih yang bikin saham Pegas turun. Untuk aslinya sih masih net buy hari ini. Ya ini BK masuk 1 M aja. Kemungkinan ya gimana ya, kalau mau average down lagi bisa pertimbangan dekat-dekat sini 1720 atau kalau masih jebol lagi bisa pertimbangan kalau mau average down di 1685 ya. Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk support tertekannya ya di 1720 untuk saat ini. Untuk resisten tertekannya ada di 1785. Oke, itu untuk saham Pegas, tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing.